pagi Pak Riko, perkenalkan saya Dr. Mulis yang jaga hari ini. Di sini saya akan melakukan 3 pemeriksaan terkait keluar Bapak, pemeriksaan refleks patologis, fisiologis, dan pemeriksaan motorik. Ini mungkin akan terasa kurang nyaman. Di sini saya akan menggunakan beberapa alat Pak, bisa hammer, kemudian saya juga akan menggunakan tangan saya untuk meraba beberapa bagian tubuh Bapak yang perlu saya lakukan. Jadi, apakah Bapak bersedia Pak? Baik ya, saya mencuci tangan terlebih dahulu Pak. Baik, jadi yang pertama itu saya akan melakukan pemeriksaan motorik. Di sini saya telah meminta pasien untuk membuka pakaiannya terlebih dahulu. Saya akan menilai bentuk otot. Jadi di sini saya menilai bentuk otot dari keseluruhan dari badan, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, ekstra sinistra. Di sini saya melihat bahwa terjadinya hipotrofi atau pengecilan otot. Apabila terdapat pembesaran namanya hipertrofi, apabila normal, normotrofi. Kemudian di sini saya inspeksi tidak ada fasikulasi otot. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus otot. Jadi di sini saya akan melakukan tadi Pak. Saya akan meletakkan tangan saya seperti ini, kemudian kita akan fleksikan seperti ini. Di sini saya mendapatkan bahwa pasien itu tadi Pak hipotoni atau tonusnya itu rendah, menurun. Kemudian selanjutnya tadi Pak. Tabe. Nah, Pak. Jadi di sini saya mendapatkan hasilnya itu untuk tangan yang sebelah kiri itu normal. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan tonus pada kaki. Saya akan meletakkan tangan kiri saya di paha kiri pasien sampai di Pak. Oke. Nah, di sini untuk kaki kanan itu dia juga tonusnya menurun. Sampai di Pak. Kemudian untuk kaki kiri itu tonus ototnya itu normal. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menilai kekuatan otot. Jadi Pak, saya akan kasih naik dulu tangan tak seperti ini. Bisa kita tahan dulu tangan tak supaya tetap dalam posisi ini Pak. Baik, bisa kita gerakkan tangan tak Pak. Baik. Tapi di sini pasien tidak dapat menggerakkan tangannya, tidak dapat melawan gravitasi, namun saya melihat adanya kontraksi otot minimal. Berarti dia itu nilainya 1. Nah, kemudian selanjutnya di tangan kanan, tarik Pak, kita tahan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu saya akan memberikan tahannya Pak, kita tahan. Nah, di sini dia itu dapat melawan tekanan kuat, berarti nilainya 5. Kemudian selanjutnya di bagian kaki, tarik Pak, saya angkat begini, bisa kita tahan Pak. Nah, di sini tidak bisa, berarti dia kekuatan ototnya itu baik ya Pak, bisa mungkin kita gerakkan kaki tak? Tidak bisa ya Pak. Kemudian setelah itu di sini saya melihat adanya kontraksi otot seminimal mungkin, berarti dia itu nilainya 1. Kemudian untuk kaki kiri, tapi Pak, saya angkat Pak di. Bisa kita tahan dulu posisinya Pak. Baik. Kemudian saya akan berikan tangannya Pak, tahan. Tarik Pak. Jadi di sini untuk kekuatan otot dari bagian ekstremitas kiri itu semuanya normal, namun yang bagian kanan itu dia itu 1. Nah, kemudian selanjutnya setelah pemeriksaan motorik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Nah, di sini saya akan meletakkan tangan di bagian umbilikus sampai di Pak. Kemudian setelah itu saya akan mengambil hammer untuk menilai refleks bicep. Saya akan meletakkan diri saya seperti ini pada tendon musculus bicep brachii. Kemudian saya akan ketuk seperti ini. Untuk refleks fisiologis sebelah kanan itu, di sini saya tidak menemukan adanya kontraksi pada bicep brachii, berarti dia negatif. Baik Pak, kita lakukan lagi yang sebelah kiri, kita taruh tangan di umbilikus seperti ini. Di sini saya juga tidak merasakan adanya kontraksi, tapi Pak, di sini saya merasakan adanya kontraksi, berarti positif. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tricep. Tapi Pak, saya akan taruh di processus sitioideus. Kemudian setelah itu tangan saya yang sebelah ini, tapi Pak, akan menyangga supaya posisi tangan ini rileks ketika saya melakukan pemukulan hammer. Mungkin kamera bisa lebih mendekat. Nah, di sini saya memukul bagian dari tendon tricep brachii. Baik Pak. Untuk
tangan kanan itu di sini saya juga tidak menemukan adanya kontraksi dari tricebrachii, berarti dia negatif. Kemudian untuk tangan kanan saya akan taruh di processus tadi Pak. Kemudian setelah itu kita akan pukul tadi Pak. Nah, di sini saya menemukan adanya kontraksi dari tricebrachii, berarti normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks brachioradialis. Tadi Pak. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya kontraksi, berarti dia itu negatif. Kemudian untuk informasi, saya telah meminta pasien untuk membuka segala aksesoris sebelumnya seperti jam tangan. Nah, di sini saya menemukan adanya kontraksi dari lengan kiri, berarti dia itu positif. Kemudian kita lanjut di pemeriksaan selanjutnya, yaitu patella. Refleks patella itu saya akan menaruh bantal KBI Pak. Pak. Nah, kemudian ini untuk membuat pasien posisinya rileks. Kemudian saya akan melakukan perabaan pada patella. Nah, tendon dari musculus quadriceps femoris kita akan melakukan pemukulan di bagian situ. Kemudian selanjutnya sebelah kiri juga. Nah, untuk kaki kanan itu tidak terdapat kontraksi, yang di kiri itu terdapat. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tendon Achilles, refleks Achilles. Jadi Pak, kita lakukan dorsofleksi seperti ini, kaki agak ditekuk, tapi Pak. Tapi makasih Pak. Kemudian selanjutnya kaki ini juga agak ditekuk, kita dorsofleksikan sedikit. Kemudian nah, untuk kaki kiri itu dia normal, jadi Pak. Ada kontraksi dari musculus gastrocnemius, sedangkan untuk kaki kanan itu tidak ada. Nah, baik, sekian untuk pemeriksaan refleks fisiologis. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks patologis, di mana refleks patologis itu yang pertama akan saya lakukan yaitu refleks Babinski. Jadi di sini saya akan melakukan penggoresan dari bagian lateral ke medial, tapi Pak seperti ini. Jangan lupa kita fiksasi supaya kaki pasien itu tidak bergerak. Siapa tahu pasien merasa geli. Kemudian di kaki sebelahnya juga. Nah, di sini dari hasil pemeriksaan itu, untuk kaki kanan itu dia positif karena jari jempolnya itu dorsofleksi, kemudian keempat jari lainnya mengembang, sedangkan kaki kiri itu negatif. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan refleks Oppenheim menggunakan 3 jari saya, kemudian kita melakukan pengurutan pada tibialis anterior seperti ini. Nah, untuk interpretasinya itu sebenarnya dia sama Babinski, tapi Pak. Di sini sama seperti Babinski tadi. Yang hasilnya positif itu cuma yang di sebelah kanan, yang kiri itu normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Hoffman dan Tromner. Tapi Pak, saya hantar. Kemudian setelah itu kita fiksasi seperti ini, saya akan menjentik-jentik seperti ini, kemudian akan melakukan seperti ini. Nah, ini kita menilai apakah ada kontraksi keempatnya atau tidak. Nah, di sini untuk tangan kanan saya menemukan adanya kontraksi, berarti hasil refleks patologisnya itu positif, tapi Pak. Kemudian selanjutnya, Pak, kita fiksasi seperti ini. Kemudian Pak, saya tidak menemukan adanya kontraksi dari keempat jari lainnya. Jadi dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan itu terdapat kelainan pada ekstremitas kanan. Nah, di sini untuk diferensial diagnosisnya itu ada 3, stroke hemorragik, stroke non hemorragik, sama TIA atau transient ischemic attack. Nah, di sini saya akan mencuci tangan saya.